Saya sebelumnya bekerja di PT Telkom Indonesia, tapi untuk daerah Papua. Ke masyarakat memang sama, cuman jaringan yang berbeda, telekomunikasi. Kemudian kalau di sini ya lebih ke pengadaan bahan pangan, distribusi makanan untuk anak-anak khususnya. Senang karena memang melaksanakan program pemerintah, kemudian juga senang untuk membantu anak-anak sebenarnya karena dengan adanya makanan gratis, tentunya anak-anak pasti senang. Gitu. Kendala sih iya, sering terjadi kendala itu karena memang kita punya stok makanan kadang-kadang kurang, entah itu dari persiapan bahan makanan atau persiapan dari distribusi misalkan. Kalau bahan makanan kan tentunya dari distribusi sendiri. Kalau misalkan distribusinya sudah lengkap, otomatis kita persiapan bahan makanan juga oke gitu. Suka duka banyak Pak. Yang suka dulu nih ya Pak ya. Suka itu berarti kita di sini ya kerjanya happy, banyak teman, banyak kenalan yang tadinya kita tidak saling kenal satu dengan yang lain sampai di sini kita kenal. Yang dukanya itu ya karena keterlambatan misalkan distribusi makanan, bahan pokok, terus kekurangan bahan makanan. Jadinya kita bisa pemursian itu dalam jangka waktu. Kita kan mulai dari jam 4 nih ya Pak ya. Jam 4 biasanya kalau saya perhitungannya itu 2 jam 1.000. Tapi kendalanya ketika misalkan ada bahan makanan yang kurang, otomatis dari 2 jam 1.000 itu dia jadi berbeda. Misalkan bisa jadi 3 jam. Yang tadinya kita bisa pulang di jam 10, jadinya jatuh di jam 12. Jadi harapannya ke depannya anak-anak memiliki kelengkapan gizi yang komplit. Setara lah. Biasanya kan dari rumah mungkin tidak setara karena kemampuan ekonomi orang tua itu kan beda-beda. Tapi kalau dengan adanya makanan gizi bergizi ini, gizi gratis, jadi ya setara untuk semua anak-anak merata. Kalau untuk penghasilan di sini saya tidak tahu perhitungannya seperti apa, tapi kita yang dibayarkan kemarin diinformasikan dari ketua SPPG sendiri itu katanya kita dibayarkan 100.000 per hari. Kendalanya itu kita gajiannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang kita di sini kan tidak terkait dengan Dinas Tenaga Kerja mungkin ya Pak ya, tidak ada kontrak kerja juga antara SPPG, ketua SPPG atau dari BGN dengan kita sendiri. Nah cuman kita sebagai pekerja harusnya merasakan semacam kita diperhatikan. Kalau mau bilang gaji mungkin kita ada tanda tangan kontrak, tapi kita lebih mengutamakan ke bahasa yang namanya upah kerja. Kita kerja dari Januari sampai sekarang. Nah dan di bulan April itu kita belum digaji. Rentan berapa bulan ini karena mungkin anggaran saya tidak tahu seperti apa prosesnya. Sampai sekarang kita belum digaji untuk yang bulan April. Yang kita harapkan ini seperti itu. Selama ini sudah memang ada kemajuan dari awal running 6 Januari. Tugas saya di sini itu selain saya membuat menu, saya mensortir barang masuk apa layak atau tidak, serta penyimpanan sampel maupun perubahan menu itu sudah menjadi tugas ahli gizi Pak. Kalau kendalanya paling itu kelangkaan bahan baku Pak. Jadi kita harus tiba-tiba, misalnya kelangkaan ikan, kita di stoknya di pasar kurang, kita mengganti sama telur. Untuk program makan bergizi gratis, harapannya ke depannya itu semakin lebih baik juga untuk SPPG terutama di wilayah timur. Harapannya juga disediakan untuk terutama susu untuk yang benar-benar susu steril karena di sini kelangkaan susu sangat dibutuhkan. Apalagi dalam pembuatan menu kan minimal ada susu. Kalau ke lapangan pernah, anak-anak tuh lebih banyak sukanya tuh sama ayam ketimbang ikan. Kebanyakan buahnya juga mereka lebih suka buah semangka. Jadi kita menyusun menu di sini sesuai dengan kadang request dari sekolah, mereka kadang request sayur sup, ayamnya diganti sama ayam goreng. Ada beberapa memang anak-anak yang misalnya TK PAUD itu mereka tidak suka sama ayam, mereka maunya telur. Tapi dikasih edukasi juga ke gurunya bahwa kalau ayam dan telur itu sebenarnya rasanya tetap sama-sama dan proteinnya kan memang dibutuhkan untuk pertumbuhan, jadi lebih dijelaskan ke gurunya berusaha untuk menjelaskan ke anaknya agar bisa mengkonsumsi MBG dari sini. Alhamdulillah sejauh ini progresnya berjalan dengan lancar. Yang sebelumnya kami running dari tanggal 6 Januari banyak terdapat kendala, namun kami sudah mengevaluasi dan kami sudah melakukan perbaikan dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk hari ini kami memproduksi makan bergizi gratis itu jumlahnya 2.316 itu untuk anak sekolah dan untuk bertiga ada 208. Dari yang sebelumnya kami produksi itu 3.441. Namun sekarang kelas 3 SMP sama kelas 3 SMA sama kelas 6 SD sudah selesai atau sudah lulus sekolah. Jadi kami melayani dari yang kelas 2 sampai kelas 5 gitu.
Relawannya ada 50 orang izin, ditambah dengan kepala SPPG sama akuntan dan ahli gizi. Jadi totalnya 53. Sejauh ini kami sering mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan mitra. Jadi yang membawahi dapur kami adalah Cahaya Lamongan Nusantara yang diketuai oleh Ibu Mayfi Christian Lumangko. Sebelumnya kami sering terkendala dari pendanaan yang sebelumnya pakai dana talangan, tapi alhamdulillah sekarang sudah pakai PA, sudah ada VIC-nya, jadi alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Setelah ada kunjungan ini, ada evaluasi dan ada masukan persoalan-persoalan kami harapkan bisa secepatnya diperbaiki dan diselesaikan, itu saja harapannya. Jadi program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat sekali. Selain untuk mengurangi tingkat pengangguran atau menyerap tenaga kerja dan juga memberikan gizi untuk anak-anak, anak-anak juga sangat bersemangat begitu dengan program MBG ini. Jadi mereka sering rajin ke sekolah begitu Pak. Jadi harapannya program ini akan tetap berjalan sampai 5 tahun ke depan dan semoga juga bisa berlanjut, dan harapannya anak-anak ini bisa menjadi generasi yang cerdas, bisa menjadi generasi emas di tahun 2045, itu harapannya. Tetap semangat melayani anak negeri.